Pernah nggak lu ada di titik ini? Sudah upload 10, 15, bahkan 20 video, tapi view masih di angka 20 atau 30. Subscriber nambahnya pelan banget. Kadang sampai muncul pertanyaan yang agak menakutkan di kepala. Sebenarnya gua ini lagi bangun masa depan. Atau cuma buang waktu? Di luar sana orang bilang, kalau mau hidup stabil, jadi karyawan. Kalau mau punya uang lebih, jadi pengusaha. Tapi anehnya, ada satu jalur lagi yang kelihatannya bebas, tapi juga paling bikin orang ragu. Jadi, YouTuber. Sekarang coba gua tanya sesuatu yang mungkin belum pernah lu pikirin dengan serius. Kalau suatu hari lu benar-benar harus memilih jadi YouTuber, pengusaha, atau karyawan, mana yang lu pilih? Kedengarannya seperti pertanyaan karier biasa. Tapi buat orang yang lagi bangun channel dari nol, ini sebenarnya pertanyaan yang jauh lebih dalam. Karena banyak kreator gagal di YouTube. Bukan karena mereka kurang pinter, bukan karena algoritma jahat, tapi karena mereka masuk ke dunia YouTube dengan cara berpikir yang salah. Di video ini gue bakal bongkar sesuatu yang jarang dibahas secara jujur. Setelah bertahun-tahun ngulik YouTube, ngebangun channel, gagal, eksperimen, sampai akhirnya ngerti pola permainan ini, gua sadar satu hal penting. YouTube itu sebenarnya bukan sekadar platform upload video. YouTube itu persilangan antara dunia pengusaha dan dunia karyawan. Kalau lu cuma punya mental, salah satunya, biasanya channel lu akan jalan di tempat. Jadi di video ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sebenarnya cara berpikir kreator yang channelnya bisa tumbuh dari nol, sistem kerja channel yang sering tidak disadari kreator kecil, dan langkah nyata yang bisa langsung lu pakai supaya channel lu tidak cuma sekadar upload, tapi benar-benar berkembang. Kalau selama ini lu merasa bingung kenapa channel lu nggak maju-maju, kemungkinan besar jawabannya ada di cara berpikir yang akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, gue penasaran dulu. Lu yang lagi nonton video ini sekarang, nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Gue pengen lihat seberapa luas komunitas kreator kecil di channel ini. Siapa tahu ternyata ada yang nonton dari kota yang sama atau bahkan dari negara yang berbeda. Kadang dari satu komentar sederhana, kita sadar ternyata kita nggak sendirian lagi berjuang di perjalanan YouTube ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa banyak orang yang semangat banget bikin channel di awal, tapi beberapa bulan kemudian mereka hilang? Channelnya masih ada, videonya masih ada, tapi kreatornya sudah tidak muncul lagi. Jawabannya bukan karena mereka tidak punya potensi. Kebanyakan justru karena mereka masuk ke dunia YouTube dengan mental yang salah. Mereka menganggap YouTube seperti pekerjaan karyawan, padahal sistemnya lebih mirip membangun bisnis. Coba lu bayangin cara kerja karyawan. Seorang karyawan datang ke kantor, bekerja beberapa jam, lalu di akhir bulan dia menerima gaji. Polanya sederhana, kerja dulu, lalu dibayar. Sistem ini membuat otak kita terbiasa dengan kepastian. Ada jadwal kerja, ada gaji tetap, ada struktur yang jelas. Masalahnya ketika mental ini dibawa ke YouTube, banyak kreator tanpa sadar berpikir seperti ini. Gua sudah upload video, kenapa belum dapat hasil? Padahal di YouTube, sistemnya tidak sesederhana itu. Di sisi lain ada mental pengusaha. Pengusaha membuka usaha, tapi di bulan pertama belum tentu ada pelanggan. Bahkan seringkali beberapa bulan pertama hanya keluar modal dan tenaga. Mereka harus sabar membangun sistem, memperbaiki produk, mencari cara supaya orang mulai datang. Pengusaha tidak langsung berharap hasil instan. Mereka tahu bahwa yang sedang mereka bangun adalah aset jangka panjang. Dan kalau lu perhatikan, pola ini jauh lebih mirip dengan cara kerja YouTube. Nah, disinilah letak kesalahan besar banyak kreator pemula. Mereka masuk ke YouTube dengan mental karyawan, padahal YouTube menuntut mental pengusaha. Mereka upload 1 video, 2 video, 10 video, lalu berharap view langsung naik. Ketika itu tidak terjadi, mereka mulai berpikir algoritma tidak adil. Padahal sebenarnya mereka baru saja membuka warung digital mereka dan berharap warung itu langsung penuh pembeli di hari pertama. Gua kasih analogi sederhana supaya lebih kebayang. Bayangkan lu membuka warung kopi kecil di pinggir jalan. Hari pertama buka, mungkin cuma 1-2 orang yang datang. Hari kedua mungkin masih sepi. Tapi kalau lu terus memperbaiki rasa kopi, memperbaiki tempatnya, membuat orang nyaman, lama-lama pelanggan mulai datang. Setelah beberapa bulan, warung itu mulai dikenal. YouTube bekerja dengan cara yang hampir sama. Video pertama lu adalah warung pertama lu. Sekarang kita masuk ke mekanisme yang sering tidak dipahami kreator kecil. Cara algoritma membaca
channel. Banyak orang mengira algoritma YouTube itu seperti juri yang langsung menilai apakah video lu bagus atau tidak. Padahal kenyataannya lebih seperti sistem eksperimen. Ketika lu upload video, YouTube akan mencoba menunjukkannya ke sebagian kecil penonton. Dari situ sistem melihat apakah orang tertarik klik, apakah mereka menonton cukup lama, dan apakah mereka bereaksi. Di dunia YouTube ada 3 sinyal dasar yang sangat penting. Yang pertama adalah klik, yang biasanya dipengaruhi judul dan thumbnail. Kalau orang tidak tertarik klik, video bagus sekalipun tidak akan ditonton. Yang kedua adalah retention, yaitu berapa lama orang bertahan menonton video lu. Kalau penonton keluar di menit pertama, algoritma akan menganggap video itu tidak menarik. Dan yang ketiga adalah interaksi, seperti komentar atau share. Banyak kreator kecil fokus hanya pada satu hal, upload sebanyak mungkin. Mereka berpikir semakin banyak video, semakin besar peluang sukses. Padahal tanpa memperhatikan 3 sinyal tadi, upload banyak hanya seperti membuka warung dengan menu yang tidak pernah diperbaiki. Orang datang sekali lalu tidak pernah kembali. Inilah kenapa sebagian channel punya ratusan video tapi tetap tidak berkembang. Gua pernah melihat kasus kreator kecil yang awalnya stuck di 50 subscriber selama hampir 1 tahun. Dia upload video secara konsisten tapi view selalu di bawah 100. Masalahnya bukan pada niatnya tapi pada sistemnya. Dia tidak pernah menganalisis kenapa orang tidak klik videonya. Judulnya biasa saja, thumbnailnya tidak menarik, dan opening videonya terlalu lama. Setelah dia mulai memperbaiki 3 hal sederhana tadi, salah satu videonya tiba-tiba tembus ribuan view. Dari situ dia sadar satu hal penting, YouTube bukan soal siapa yang paling cepat upload, tapi siapa yang paling cepat belajar dari datanya sendiri. Kreator yang berkembang bukan yang tidak pernah gagal. Justru sebaliknya, mereka adalah orang yang gagal berkali-kali, tapi setiap kegagalan dijadikan bahan analisis untuk video berikutnya. Sekarang gua kasih contoh project sederhana yang bisa dilakukan kreator pemula. Misalnya, lu ingin membuat channel tentang pengembangan diri. Jangan langsung membuat video acak tentang semua topik. Pilih satu tema kecil dulu, misalnya kebiasaan pagi produktif. Lalu buat seri video dari tema itu. Video pertama bisa tentang kesalahan kebiasaan pagi, video kedua tentang rutinitas pagi sederhana, video ketiga tentang cara bangun pagi tanpa alarm. Dengan cara ini, channel lu mulai terlihat memiliki arah. Penonton yang suka topik itu kemungkinan akan menonton lebih dari satu video. Algoritma juga mulai melihat bahwa channel lu konsisten dalam satu tema. Ini seperti warung yang jelas menjual apa. Kalau warung hari ini jual kopi, besok jual mie ayam, besoknya lagi jual pulsa, orang akan bingung sebenarnya warung itu fokusnya apa. Ada satu hal lagi yang sering tidak disadari kreator kecil. Channel YouTube sebenarnya adalah kumpulan aset video, bukan sekadar kumpulan upload. Setiap video adalah pintu masuk baru untuk orang menemukan channel lu. Mungkin video pertama lu hanya ditonton 20 orang, tapi video ke-30 bisa saja tiba-tiba meledak dan membawa ribuan orang ke channel lu. Inilah kenapa konsistensi sangat penting dalam permainan jangka panjang ini. Banyak kreator berhenti tepat sebelum momen itu datang. Mereka merasa tidak ada progres, padahal sebenarnya mereka sedang berada di fase membangun fondasi. Ini seperti orang yang berhenti menggali sumur karena belum menemukan air di kedalaman 8 meter, padahal airnya ada di kedalaman 10 meter. 2 meter lagi sebenarnya sudah cukup, tapi mereka sudah terlanjur menyerah. Jadi kalau sekarang channel lu masih kecil, view masih sepi, subscriber belum banyak, jangan langsung menyimpulkan bahwa lu tidak berbakat. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan semangat lu, tapi sistem kerja channel lu. Cara lu memilih ide, cara lu membuat judul, cara lu membangun cerita di video. Hal-hal kecil ini kalau diperbaiki sedikit demi sedikit, bisa mengubah arah channel secara drastis. Sekarang coba lu jujur sama diri sendiri sebentar. Selama ini ketika video lu tidak perform, apa yang lu lakukan? Apakah lu langsung menyalahkan algoritma? Atau lu benar-benar mencoba memahami kenapa orang tidak klik, kenapa mereka tidak bertahan menonton? Karena di titik itulah sebenarnya perbedaan antara kreator yang berhenti di 100 subscriber dan kreator yang suatu hari channelnya benar-benar berkembang. Sekarang kita bedah sesuatu yang lebih praktis. Kalau tadi kita bicara soal mental karyawan dan pengusaha, sekarang gua ingin lu melihat sistem kerja dari 3 jalur ini. Karyawan, pengusaha, dan YouTuber. Bukan untuk menentukan mana yang paling benar, tapi supaya lu memahami kenapa banyak orang salah paham ketika masuk ke dunia YouTube. Karena sebenarnya YouTube itu seperti gabungan dari 2 sistem tersebut. Kalau lu memahami cara kerjanya, perjalanan membangun channel akan terasa jauh lebih masuk akal. Sistem pertama adalah sistem karyawan. Dalam sistem ini, struktur kerjanya jelas, ada jadwal, ada tugas, ada target yang diberikan oleh atasan. Lu datang kerja
setiap hari melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan, lalu di akhir periode lu menerima gaji. Sistem ini sangat kuat dalam satu hal, disiplin dan konsistensi. Karyawan tidak bisa hanya bekerja ketika mood datang. Mereka harus datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dan menjaga standar kerja setiap hari. Nah, menariknya, bagian disiplin ini justru sangat dibutuhkan dalam dunia YouTube. Banyak kreator gagal bukan karena ide mereka buruk, tapi karena mereka tidak punya sistem kerja seperti ini. Mereka upload ketika semangat, lalu hilang ketika mood turun. Kadang satu minggu upload 3 video, lalu 1 bulan tidak upload sama sekali. Algoritma YouTube membaca pola seperti ini sebagai channel yang tidak stabil. Jadi, meskipun YouTube bukan pekerjaan kantoran, disiplin ala karyawan justru menjadi fondasi penting bagi kreator. Sekarang kita lihat sistem pengusaha. Pengusaha tidak bekerja dengan jaminan gaji di akhir bulan. Mereka bekerja dengan sesuatu yang lebih berisiko, ketidakpastian. Mereka harus memikirkan produk apa yang menarik, bagaimana membuat orang tertarik membeli, bagaimana meningkatkan kualitas usaha mereka. Dalam dunia pengusaha, yang paling penting bukan hanya kerja keras, tapi kemampuan membaca pasar dan beradaptasi. Kalau lu perhatikan, sistem ini juga sangat mirip dengan cara kerja YouTube. Setiap video yang lu upload sebenarnya seperti produk yang lu lempar ke pasar. Penonton adalah pelanggan yang memutuskan apakah mereka mau membeli video itu dengan waktu mereka. Kalau judul dan thumbnail tidak menarik, orang tidak akan klik. Kalau isi videonya tidak menarik, mereka akan pergi di menit pertama. Jadi kreator YouTube sebenarnya sedang menjalankan usaha berbasis konten tanpa banyak yang menyadarinya. Disinilah muncul sistem ketiga, sistem kreator YouTube. Sistem ini unik karena berada di tengah-tengah dua dunia tadi. Seorang kreator harus punya disiplin seperti karyawan agar channelnya konsisten berkembang. Tapi di saat yang sama, dia juga harus punya cara berpikir seperti pengusaha agar bisa memahami apa yang diinginkan penonton. Tanpa dua hal ini, channel akan berjalan tanpa arah yang jelas. Sekarang gua kasih contoh sederhana supaya lu bisa menerapkannya langsung. Bayangkan lu sedang membangun channel tentang belajar skill baru. Gunakan disiplin ala karyawan untuk membuat rutinitas produksi konten. Misalnya setiap 3 hari sekali lu membuat 1 video. Hari pertama riset ide, hari kedua produksi, hari ketiga editing dan upload. Dengan pola seperti ini, channel lu memiliki ritme kerja yang stabil. Lalu gunakan cara berpikir pengusaha ketika memilih ide video. Jangan hanya membuat video berdasarkan apa yang ingin lu katakan. Coba pikirkan juga apa yang sedang dicari orang. Lihat video yang perform di niche yang sama, perhatikan judul yang menarik banyak klik, dan pelajari kenapa orang tertarik menonton. Ini bukan berarti meniru mentah-mentah, tapi memahami pola permintaan penonton. Setelah video diupload, masuk ke langkah ketiga yang sering dilewatkan kreator kecil, evaluasi performa video. Banyak orang hanya melihat angka view lalu berhenti di situ. Padahal ada 2 hal lain yang jauh lebih penting untuk dilihat, yaitu CTR dan retention. CTR menunjukkan seberapa menarik judul dan thumbnail lu. Retention menunjukkan seberapa kuat isi video lu menahan penonton. Misalnya video lu mendapatkan CTR rendah. Itu berarti kemungkinan besar judul atau thumbnail belum cukup memancing rasa penasaran. Tapi kalau CTR tinggi dan retention rendah, artinya orang tertarik klik tapi isi videonya tidak memenuhi ekspektasi. Dari 2 data sederhana ini saja, lu sebenarnya sudah bisa belajar banyak tentang cara memperbaiki video berikutnya. Untuk kreator pemula, gue biasanya menyarankan 1 kebiasaan sederhana. Setelah setiap upload, lu beri waktu 2-3 hari lalu lihat performa videonya. Jangan langsung panik kalau view belum naik. Fokus saja melihat pola. Apakah orang klik? Apakah mereka menonton cukup lama? Dari situ lu bisa mulai mengerti bagaimana penonton bereaksi terhadap konten lu. Sekarang soal kualitas. Banyak kreator kecil berpikir mereka harus punya kamera mahal, lighting mahal, atau studio bagus supaya channelnya berkembang. Padahal yang jauh lebih penting adalah kejelasan ide dan cara menyampaikan cerita. Penonton bisa memaafkan kualitas gambar yang sederhana, tapi mereka jarang bertahan di video yang membosankan. Jadi kalau lu punya budget terbatas, fokuskan energi lu pada memperbaiki cara bercerita. Ada juga tantangan mental yang hampir semua kreator alami di awal perjalanan. Kadang muncul rasa malas, kadang overthinking, kadang merasa video kita tidak cukup bagus. Di fase ini, banyak orang berhenti karena mereka merasa sendirian. Padahal hampir semua kreator besar pernah melewati fase yang sama. Perbedaannya hanya satu, mereka tetap berjalan meskipun progresnya kecil.
Coba bayangkan kalau lu konsisten menjalankan sistem ini selama beberapa bulan. Setiap minggu, channel lu bertambah beberapa video. Setiap video membuat lu belajar sesuatu yang baru. Cara berbicara di depan kamera semakin lancar, cara memilih judul semakin tajam, cara memahami penonton semakin jelas. Tanpa sadar, identitas channel lu mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Dan ketika identitas itu mulai terlihat, sesuatu yang menarik biasanya terjadi. Algoritma mulai lebih mudah memahami channel lu. Penonton yang menemukan satu video lu lebih mungkin menonton video lain. Subscriber mulai bertambah meskipun pelan. Tapi yang paling penting bukan angka itu. Yang paling penting adalah lu sekarang punya sistem kerja channel yang membuat pertumbuhan menjadi mungkin. Sekarang gua ingin lu berhenti sebentar dan berpikir jujur, kalau channel lu sekarang belum berkembang, kemungkinan besar bukan karena lu kurang berbakat. Bisa jadi lu hanya belum memiliki sistem seperti yang kita bahas tadi. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa channel gua nggak berkembang? Tapi lebih dalam dari itu, apakah gua sudah benar-benar memperlakukan channel ini seperti sesuatu yang sedang gua bangun dengan serius? Kalau lu perhatikan dari pembahasan tadi, sebenarnya kita sudah mulai melihat pola besar yang sering tidak disadari kreator kecil. Sistem karyawan mengajarkan disiplin, sistem pengusaha mengajarkan cara membaca pasar, dan sistem kreator YouTube sebenarnya lahir dari gabungan dua dunia itu. Banyak orang mencoba memilih salah satu jalur, padahal di dunia konten justru orang yang mampu menggabungkan keduanya yang biasanya bertahan paling lama. Coba kita bedah lagi lebih dalam. Dalam sistem karyawan, kekuatan utamanya adalah ritme kerja yang stabil. Setiap hari ada jam kerja, ada tugas yang jelas, dan ada target yang harus diselesaikan. Orang yang hidup dalam sistem ini terbiasa melakukan sesuatu secara konsisten meskipun tidak selalu menyenangkan. Inilah kenapa banyak karyawan sebenarnya punya potensi besar menjadi kreator selama mereka bisa mengarahkan disiplin itu ke dalam proses membuat konten. Masalahnya, ketika seseorang keluar dari sistem karyawan dan masuk ke dunia YouTube, banyak yang tiba-tiba kehilangan struktur itu. Tidak ada atasan yang memberi target, tidak ada jadwal kantor yang memaksa mereka bekerja. Akhirnya mereka hanya membuat video ketika mood datang. Kadang semangat, kadang hilang. Padahal algoritma YouTube sangat menyukai pola yang stabil. Bagi sistem YouTube, channel yang konsisten lebih mudah dipahami daripada channel yang muncul dan hilang tanpa pola. Sekarang kita lihat lagi sistem pengusaha. Kalau karyawan fokus pada disiplin kerja, pengusaha fokus pada nilai yang diberikan kepada pasar. Mereka selalu bertanya satu hal sederhana, apa yang sebenarnya dibutuhkan orang. Mereka tidak hanya membuat produk berdasarkan keinginan pribadi, tapi juga berdasarkan permintaan yang nyata. Disinilah banyak kreator kecil tanpa sadar membuat kesalahan yang sama seperti pengusaha yang gagal. Banyak kreator membuat video hanya berdasarkan apa yang ingin mereka katakan tanpa memikirkan apakah orang lain benar-benar tertarik dengan topik itu. Akibatnya video terasa seperti monolog yang panjang, bukan sesuatu yang benar-benar dicari penonton. Seorang pengusaha yang cerdas selalu mengamati perilaku pelanggan. Kreator YouTube yang berkembang melakukan hal yang sama. Mereka memperhatikan video mana yang menarik perhatian, judul mana yang membuat orang klik, dan cerita seperti apa yang membuat orang bertahan menonton. Di titik inilah sistem kreator YouTube mulai terlihat dengan jelas. Kreator yang serius memperlakukan channelnya seperti laboratorium eksperimen. Setiap video adalah percobaan kecil. Judul berbeda, cara membuka video berbeda, gaya bercerita berbeda. Dari situ mereka melihat respon penonton, lalu memperbaiki pendekatan mereka di video berikutnya. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru inilah mekanisme yang membuat channel bisa berkembang secara konsisten. Sekarang gua kasih gambaran nyata supaya lu bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Bayangkan ada 3 orang yang ingin membangun channel YouTube. Orang pertama berpikir seperti karyawan sepenuhnya. Dia hanya fokus pada rutinitas upload tanpa banyak memperhatikan respon penonton. Dia bekerja keras tapi tidak banyak belajar dari data. Channel seperti ini biasanya punya banyak video tapi pertumbuhannya lambat. Orang kedua berpikir seperti pengusaha tapi tanpa disiplin. Dia punya banyak ide besar, sering memikirkan konsep video yang unik tapi jarang benar-benar mengeksekusinya secara konsisten. Kadang upload satu video yang bagus lalu hilang selama 2 bulan. Kreator seperti ini sebenarnya punya potensi besar, tapi channelnya sulit berkembang karena ritmenya tidak stabil.
Orang ketiga menggabungkan dua sistem tadi. Dia punya disiplin kerja seperti karyawan sehingga channelnya terus bergerak, tapi dia juga punya rasa ingin tahu seperti pengusaha yang selalu ingin memahami apa yang disukai penonton. Setiap video dianalisis, setiap kesalahan diperbaiki. Perlahan tapi pasti, channel seperti ini mulai membangun momentum. Momentum inilah yang sering terlihat seperti keberuntungan dari luar. Ketika sebuah channel tiba-tiba mendapatkan ribuan view, orang mengira kreatornya hanya beruntung. Padahal di belakang layar, biasanya ada puluhan video sebelumnya yang menjadi proses belajar. Setiap video memperbaiki sedikit demi sedikit cara mereka membuat konten. Hal menarik lainnya adalah bagaimana sistem YouTube menghargai ketekunan jangka panjang. Di dunia karyawan, hasil kerja biasanya terlihat di akhir bulan melalui gaji. Di dunia pengusaha, hasilnya mungkin terlihat setelah beberapa tahun ketika bisnis mulai stabil. Di YouTube, kedua pola itu bercampur. Ada fase panjang di mana hasil terasa sangat kecil, lalu tiba-tiba pertumbuhan mulai terasa lebih cepat. Inilah kenapa banyak orang berhenti terlalu cepat. Mereka mengira fase awal yang lambat adalah tanda bahwa channel mereka tidak akan berhasil. Padahal sebenarnya mereka baru saja memasuki tahap belajar dari sistem ini. Seperti seseorang yang baru mulai latihan gym, perubahan fisik tidak terlihat di minggu pertama. Tapi setelah beberapa bulan latihan konsisten, perubahan mulai terlihat jelas. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal video ini, kalau bisa pilih jadi YouTuber, pengusaha, atau karyawan, jawabannya sebenarnya tidak sesederhana memilih satu jalur. Seorang kreator yang ingin bertahan lama di YouTube justru harus belajar dari dua dunia tersebut. Disiplin karyawan menjaga channel tetap bergerak. Cara berpikir pengusaha membantu channel menemukan arah yang benar. Sekarang coba lu renungkan sebentar. Selama ini ketika lu membangun channel, mental mana yang paling sering muncul? Apakah lu hanya berharap hasil cepat seperti karyawan yang menunggu gaji? Atau lu benar-benar memperlakukan channel ini seperti sesuatu yang sedang lu bangun perlahan, seperti seorang pengusaha membangun usahanya? Karena jawaban dari pertanyaan itu seringkali menentukan apakah perjalanan YouTube seseorang berhenti di awal atau justru baru saja dimulai. Jadi, kalau kita tarik semua pembahasan dari awal video ini, sebenarnya jawabannya mulai terlihat jelas. Banyak orang mengira mereka harus memilih satu jalan. Jadi karyawan yang stabil, jadi pengusaha yang penuh risiko, atau jadi YouTuber yang terlihat bebas. Padahal dalam dunia konten, seorang kreator yang ingin bertahan lama justru harus belajar dari dua dunia itu sekaligus. Disiplin dari sistem karyawan menjaga langkah tetap konsisten, sementara cara berpikir pengusaha membantu kita memahami apa yang benar-benar dibutuhkan penonton. Kalau lu hanya membawa mental karyawan ke YouTube, lu akan mudah kecewa. Karena lu terbiasa bekerja lalu langsung melihat hasilnya. Ketika video tidak langsung mendapatkan view, semangat lu turun. Tapi kalau lu hanya membawa mental pengusaha tanpa disiplin, channel juga sulit berkembang. Ide mungkin banyak, konsep mungkin menarik, tapi tanpa ritme kerja yang stabil, semua itu hanya akan berhenti di rencana. Disitulah sebenarnya identitas kreator YouTube terbentuk. Kreator yang berkembang bukan orang yang selalu viral, bukan juga orang yang selalu punya ide paling cerdas. Mereka adalah orang yang setiap minggu terus bergerak. Mereka belajar dari data videonya, memperbaiki judulnya, memperbaiki cara bercerita, dan perlahan membangun kumpulan video yang menjadi fondasi channel mereka. Dari luar mungkin terlihat lambat, tapi dari dalam sebenarnya mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Sekarang gua ingin lu bertanya jujur ke diri sendiri. Channel yang sedang lu bangun hari ini, apakah benar-benar lu perlakukan seperti sesuatu yang penting, atau sebenarnya masih seperti eksperimen yang lu jalankan hanya ketika ada waktu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya sering menentukan arah perjalanan seorang kreator. Karena pada akhirnya, pertumbuhan channel bukan soal keberuntungan, bukan juga soal algoritma semata. Pertumbuhan channel adalah hasil dari sistem yang lu bangun setiap hari. Sistem bagaimana lu memilih ide, bagaimana lu membuat video, bagaimana lu belajar dari kesalahan, dan bagaimana lu tetap berjalan bahkan ketika hasilnya belum terlihat besar. Jadi kalau suatu hari ada orang yang bertanya ke lu, lebih baik jadi YouTuber, pengusaha, atau karyawan, mungkin jawabannya bukan memilih salah satu, tapi memahami bahwa perjalanan menjadi kreator sebenarnya adalah latihan untuk menggabungkan keduanya, disiplin untuk terus bergerak, dan keberanian untuk terus belajar dari pasar. Dan sekarang gue ingin tahu sesuatu dari lu yang lagi nonton video ini. Lu sedang berada di tahap mana dalam perjalanan YouTube? Baru mulai upload video pertama, atau sudah lama upload tapi channelnya belum berkembang? Coba tulis di kolom komentar pengalaman lu sebagai
sebagai kreator kecil. Kadang dengan berbagi cerita, kita sadar bahwa perjalanan ini tidak kita jalani sendirian. Ingat satu hal terakhir, YouTube bukan permainan siapa yang paling cepat viral. YouTube adalah permainan siapa yang paling lama bertahan sambil terus belajar. Dan kalau lu masih di sini, masih belajar, masih mencoba memperbaiki channel lu sedikit demi sedikit, kemungkinan besar perjalanan lu sebenarnya baru saja dimulai.